Man Allah falamma nasu ma dzukiru bih. Surat apa Cacono? Surat Al-An'am ayat 44. Monggo dibuka Bapak Ibu. Surat Al-An'am Bal aktsaruhum la yaqilun, tapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib, dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Bapak Ibu yang punya putu pertama kali gimana Pak? Wah, seneng luar biasa. Sama seperti ya almarhum ya abi saya punya cucu pertama kali, Masya Allah luar biasa senang, meskipun hanya 20 hari Pak. Setelah 20 hari kemudian Novembernya dipanggil oleh Allah, anak saya lahir Oktober tanggal 16 ya. Almarhum abi saya meninggal tanggal 7 November ya 2017. Maka 20 hari Pak, seneng luar biasa. Apalagi sekarang yang masih hidup, wah diajak main, bahkan lebih protek daripada bapak ibu dhewe kadang diserahno. Nah itu yang apa Pak? Mantu sing nyerahno anak nang tuwa iku ya apa Pak? Ya itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi janganlah pure semuanya yang ngatur adalah bapak ibu kita. Seneng dulinan terus sama anak sama cucu ya. Tapi jangan lupa Pak, dunia itu tempat bermain. Jangan terlalu bahagia, terlalu fokus dengan permainan ya. Ingat nanti di akhirat kita bisa punya potensi untuk berpisah dengan mereka. Apakah bapak ibu tega berpisah dengan cucu? Apakah bapak ibu tega nanti berpisah dengan anak di akhirat karena kita terus hanya ngurusi permainan, dulin terus tapi lupa hakikat sebenarnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita senang main sama cucu, ternyata di akhirat pisah dengan cucu. Cucu neraka, kita surga. Atau kebalikan, cucu surga, kita neraka. Seneng Pak? Enggak. Kita mengharapkan ya Allah, semoga saya, anak saya, cucu saya, bapak saya, kakek saya, semua masuk surgamu ya Allah. Maka jangan terlalu bahagia dalam permainan. Ayo kita fokuskan untuk mendidik, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang betul Pak. Allah sering mengingatkan terus. Kita pun kalau menjawab dunia itu apa bagainya atau apa ungkapan dalam Al-Quran, oh dunia itu hanya sementara. Dunia itu hanya ya panggung sandiwara, tempat permainan, tempat senda gurau. Tahu seperti itu kok masih bermain Pak? Sering bermain, kok masih sering bersendah gurau? Ya ayo tingkatkan sendah gurau boleh, tapi ayo jangan lupa tujuan kita untuk melindungi keluarga kita dari siksa api neraka. Itu yang paling penting Pak. Takutnya nanti di akhirat kita berpisah. Kita yakin ada surga, kita yakin ada neraka, tapi ternyata kita pisah dengan apa yang selama ini kita ajak main. Ya na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai Bapak Ibu. Maka ayo bermain boleh, senang boleh, sendah gurau boleh, tapi jangan melupakan hakikat tujuan kita sebenarnya hidup di dunia apa? Di surat Ad-Dzariyat di surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semua itu untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdikan dirinya kepadaku, kata Allah. Maka Bapak Ibu, ayo
kita introspeksi masing-masing. Dicek bagaimana kondisi istri kita, dicek bagaimana kondisi anak kita, dicek bagaimana kualitas cucu kita, dicek bagaimana orang tua kita. Kita kalau bisa berkumpul dan sepakat tujuan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita ingatkan keluarga kita ingatkan anak-anak kita ingatkan tetangga kerabat kita bahwasanya kita atau keluarga besar kalau bisa masuk surga Allah bersama-sama. Tingkatannya juga tingkatan yang sama, Pak. Amin ya rabbal alamin. Meskipun di surga nanti yang mendapatkan pendamping masing-masing, yang laki-laki mendapatkan hurun ain bidadari surga, yang perempuan mendapatkan bidadara pangeran surga. Semuanya itu menjadi pembantu kita atau penolong kita Pak nanti. Maksudnya membantu kita di surga. Dan di surga tidak ada capek, di surga tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Semua tidak pernah iri dengan kebahagiaan orang lain. Kalau di dunia, lihat tetangga tuku motor Alphard, ayo wis sok kita dalam membahagiakan diri. Itu hanyalah kebahagiaan sementara, tapi nang atine ngawas kok lecet nubruk babak nenggor engko tak tenggor hatinya aslinya enggak terima Pak, tapi ucapannya itu hanyalah titipan Allah, tapi nang atine ngelus-ngelus dodo Pak. Sabar. Nah, kalau di surga semua senang dengan kehidupannya masing-masing karena sangat cukup sekali dan sifatnya abadi Pak. Kalau di dunia itu sementara. Bahkan ada cerita orang itu meninggal, mobilnya juga datang plastikan Pak. Kursinya plastikan. Yang diharap-harapkan, saya punya mobil ini, mobilnya datang plastikan. Ternyata saat mobil datang orangnya meninggal dunia. Enak Pak? Iya podo ae, Pak. Maka itu sifatnya sementara. Kalau di akhirat di surga, misalnya kita minta mobil, ada mobilnya, kita tetap hidup karena sifatnya abadi. Maka Bapak Ibu, itulah nikmat surga, wa ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik balasan orang yang beramal soleh. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan, dan sungguh kehidupan akhirat itulah yang kekal atau yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka tahu. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas kepadanya. Apa doa naik kapal Pak? Bisa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun, atau bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Bisa seperti itu. Bapak Ibu naik kendaraan. Maka ini Allah mengingatkan kalau ada orang itu naik kendaraan diselamatkan oleh Allah dan mereka itu berdoa kepada Allah Pak. Karena mereka merasa mungkin tidak aman di laut, mereka berdoa kepada Allah. Falamma najahum ilal bar, akan tetapi ketika mereka diselamatkan sampai daratan, idahum yusyrikun, mereka banyak yang menyekutukan Allah. Di laut ketika terjadi ombak,
minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, semoga kapal tidak tenggelam, semoga kita semua selamat sampai nang daratan. Lali Pak, nang laut mang lapo sih. Ya, lupa. Ya di laut, nangis-nangis minta sama Allah, sampai daratan lali Pak, dugem maneh, joget-joget maneh, dunia maneh. Ya, bahkan ini Allah ingatkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti kasusnya Bani Israel Pak. Ketika diselamatkan dari kejaran Fir'aun, mereka selamat ketika melihat ada yang menyembah anak sapi, patung anak sapi. Wah, ini yang keren Pak. Ya, sama seperti OOTD. Apa OOTD Bapak Ibu? OOTD apa? Outfit of the day. Wah, pakaian-pakaian yang cocok untuk kekinian. Wah, berarti zaman sekarang wayahe nyembah anak sapi, sama seperti zamane ake wong-wong kabeh duwe ake, zamane layangan wong-wong kabeh duwe layangan, nek layangane pedhot ngejar sampai lali, ketubruk sepeda motor, lali nek dalan raya. Woi, layangan, pada layangan regane ya piro Pak, tapi ngejar layangan itu seakan-akan kalau sudah mendapatkan, Masya Allah, senengnya luar. Seneng bahagia, padahal mek regane sampai nyebrang dalan gak ndelok kiwa tengen, ketubruk sepeda motor ya. Gak oleh layangan tapi oleh loro sakit. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kadang orang itu melihat zaman, zaman sekarang seperti ini, ikut. Ini sama seperti ya Bani Israel, zamannya saat itu ngetren ini, ya nyembah patung anak sapi. Wah, ayo kita ikutan. Nah, akhirnya karena diselamatkan Allah, ya mereka malah syirik. Allah mempertanyakan, lah pokok syirik, padahal nang laut kamu saya selamatkan dari kejaran Fir'aun. Kalau kamu ketangkap, pasti kamu akan mati Pak. Karena Musa dan pengikutnya saat itu adalah buronannya Fir'aun. Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u, biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Waliyatamatta'u, dan silahkan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Fasaufa ya'lamun, maka kelak mereka tahu akibat perbuatannya. Sama seperti ya firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bih. Surat apa Jajono? Surat Al-An'am ayat 44. Monggo dibuka Bapak Ibu. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 44. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 44. Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bih, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka aku, kata Allah, akan bukakan semua pintu kesenangan. Mau zina, monggo, Allah bukakan pintu. Di sana ada zina, silakan bersenang-senang. Mau judi, Allah bukakan pintu, silakan bersenang-senang. Mau ngurusi dunia saja, Allah bukakan pintu, silahkan bersenang-senang. Ya, hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, akhadnahum baktatan, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, mereka akan terdiam putus asa.
Kalau kita lihat Bapak Ibu, orang yang kafir, orang yang menganiaya orang Islam kok saat ini masih senang-senang, kita bilang kepada mereka, tunggu tanggal mainnya Pak. Tunggu tanggal mainnya. Kalau Allah tidak memberikan di dunia, lihat di akhirat nanti, ya diembek Pak nang neraka. Iya nek kene mlebu swarga, nek padha nerakane ojo coba-coba guyu Pak. Padha-padha neraka. Maka dari itu Pak, ayo kita banyakkan amal supaya kita masuk surga. Supaya kita nanti bisa menertawakan. Boleh menertawakan orang yang di neraka? Ya ndak masalah Pak. Baloro ati wis mesisan loro ati, wis mlebu neraka loro ati bisa sudah tidak ada Pak. Ya kita nanti lihat Fir'aun nanti di neraka seperti apa. Kita nanti lihat orang yang saat ini dolim nanti di neraka seperti apa. Ya, maka Bapak Ibu, ayo kita tingkatkan amal. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, karena itulah nanti yang akan menyelamatkan kita di kehidupan dunia nanti Bapak Ibu. Dan di akhirat insya Allah kita akan selamat insya Allah, amin ya robbal alamin. Ayo kita perbanyak amal soleh. Itu orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia, nggak usah iri Bapak Ibu, karena nanti di akhirat mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Awalam liyakfuru bima atainahum, mereka mengingkari apa yang telah kami berikan kepada mereka. Waliyatamatta'u, mereka hidup dalam senang-senang. Fasaufa ya'lamun, mereka akan tahu akibatnya. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatukhattafu, tidaklah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman. Wa yutakhattafu, padahal saling merampok annas min haulihim, manusia di sekitarnya. Afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun, mengapa mereka telah berbuat batil. Yu'minuna, mereka masih percaya. Wa bi ni'matillahi yakfurun, dan kepada nikmat Allah mereka ingkar. Allah tetapkan ja'alna haraman aminan. Ya, Mekah itu adalah kota yang aman Bapak Ibu. Ya, sampai saat ini ya Mekah adalah kota yang aman, yang tentram. Ya, meskipun sekarang di sana juga terjadi pandemi Covid. Ya, dan insya Allah ya ada surat edaran dari Arab Saudi bahwasanya pada 1 Muharram ya 1443 Hijrah itu nanti siapapun boleh datang ke Arab Saudi ya dengan syarat ya vaksin bla 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 ya, ada AstraZeneca, ada Moderna, ada JJ, ya Pfizer, apa itulah macam-macam ya model vaksin. Ya, jadi Bapak Ibu, Arab sudah mulai membuka nanti tanggal 10 Agustus ya, 10 Agustus itu tanggal merah. Tanggal 1 Muharram 1443 Hijrah. Dan insya Allah ya, bagi Bapak Ibu yang pingin ke sana ya punya syarat-syarat seperti itu, maka semoga Allah ya mendatangkan atau Allah mengundang kita untuk hadir ke sana Bapak Ibu, amin ya robbal alamin. Kita ikhtiar ya, minta sama Allah. Jadi negara Arab, Mekah ya Madinah, insya Allah Allah jadikan itu adalah kota-kota yang aman. Meskipun ada ya orang-orang di sekitar saat itu yang masih zalim ya, saat zamannya Nabi banyak yang masih zalim, banyak yang kafir Quraisy, tapi Allah tetapkan kota Mekah Madinah menjadi kota yang aman di tanah suci.
Wa man adzlam, dan siapa yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziban, daripada orang yang mengada-ngadakan pada Allah dengan kebohongan, au kadzdzaba bil haq, atau orang yang mendustakan yang hak, lamma ja'ahu, ketika yang hak itu datang kepadanya. Nah, siapa yang lebih zalim Pak? Orang-orang yang mengatasnamakan Allah dengan yang batil. Ya, wallahi aku gak nyolong, padahal nyolong Pak. Hati-hati, itu orang yang zalim. Ya, itu yang zalim di sisi Allah. Alaisa fi jahannam mathwa lil kafirin, bukankah dalam neraka jahanam adalah tempat bagi orang-orang yang kafir? Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad, fina, untuk mencari ridha dari kami, lanahdiyannahum subulana, maka akan kami berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Nah ini Pak, hidayah itu ya dijemput Bapak Ibu dengan cara berjihad untuk mendapatkan ridha Allah. Hidayah itu kita jemput petunjuk Allah, maka Allah akan berikan jalan-jalan bagi orang yang telah mendapatkan hidayah Allah. Orang-orang kafir ya, contohnya paling simpel Fir'aun. Fir'aun itu ya sudah melalui ya, sudah sampai pada fase togo, menyimpang dari kekuasaan, maka Allah mengirimkan ya, wujud daripada hidayah Allah apa? Mengirimkan dua nabi, Musa dan Harun, untuk berdakwah kepada Fir'aun. Tujuannya apa? Agar Fir'aun mendapatkan hidayah. Tapi Fir'aun tidak mau jemput hidayah Allah Pak. Istilahnya kafaroh, yang menutupi, dia menutupi diri, tidak mau, memang sengaja. Kafir Quraisy tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini membawa pesan Allah, dan dari Muhammad insya Allah hidayah Allah akan turun. Tapi orang kafir tidak mau, dan mereka disebut orang kafir biasa saja. Abu Jahal, Abu Lahab dibilang, oh kon kafir, yo anjane aku kafir, karena paham Pak, kafaro itu orang yang sengaja menutup diri Pak, tidak mau nerima. Wis kon ngomongnya opo gak tak reken, seapi-api yang kamu ajarkan saya nggak mau ikut. Memang saya sengaja menutup diri atas apa yang kamu ajak itu, maka kafir. Maka jangan sampai orang itu aneh dengan istilah kafir. Ya sebut nonis sajalah, jangan kafir. Non Islam lah lebih enak, lebih sobat. Ya wis nek kafir yo kafir Pak. Kafir itu gak Islam, kafir sudah, titik. Anda gak iman sama Allah, kafir sudah, ya sudah. Memang sengaja tidak mau untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kalau kita berjihad untuk mendapat ridha Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada kita, petunjuk, dan Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Ngapain cari jalan yang buruk padahal sudah aku tunjukkan jalan yang baik? Maka kalau orang yang mendapatkan hidayah, pasti jalannya insya Allah ya ke arah yang baik. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat Al-Ankabut. Insyaallah hari Ahad besok kita masuk di surat Ar-Rum. Demikian, semoga apa yang kita kaji hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga semua urusan kita Allah lancarkan dan Allah mudahkan, dan semoga kita semua menjadi ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.